Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Asisir Bahari. Today, I want to complete my workshop on English language. I would like to speak up about important issue that affect to us all. Smoking in campus area. As we all know, smoking is a habit that was harmful effect not to only with smokers but also on those around them. Allowing smoking in campus disrupts the healthy environment we strive to maintain and improve the well-being of other athletes. Studies have shown that secondhand smoke can be just as dangerous as direct smoking. For this reason, we should not tolerate smoking in areas where students and staff gather. It's essential that we create a campus atmosphere that promotes good health, respect everyone's space, and avoid any unnecessary health risks. In my opinion, having a strict policy against smoking on campus is the right step. We can support smokers by providing designated smoking areas outside the campus and offering counseling or support for those who want to quit. By doing so, we ensure that our campus remains a safe and healthy place for everyone. Let us work together to make our campus smoke-free while starting a healthy environment that benefits us all. Thank you. Jadi kesimpulannya adalah merokok itu sangat berbahaya baik buat kesehatan dari diri perokok maupun sekitarnya. Maka dari itu merokok sebisa mungkin dilarang keras di area kampus, dan ketika udah ada perokok yang berat, kita sediakan area merokok di tempat kampus atau di luar area kampus. Dan ketika untuk perokok-perokok yang masih pasif atau belum aktif, sebaiknya kita konseling dulu tentang bahaya yang akan terjadi ketika kita merokok. Oke, thank you everyone. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tugas kedua, yaitu presentasi present continuous dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama, kita ada susunan dari kontennya ya. Di sini ada introduction, understanding, forming, time to use, and function. Oke, lanjut. Introduction. Pengertiannya adalah the present continuous tense is a form that indicates an action currently in progress or happening at the moment of speaking. In the other words, the action has started and has not yet ended when the conversation is taking place. Additionally, this tense can also be used to indicate an action that occurs for a short period of time. We can also use this tense to discuss a change or development that is going over a long period of time. Itu pengertiannya. Lanjut, di sini kita ada rumusnya, ada positif, negatif, dan questionnaire. Positif, subject, to be, verb, plus ing, dan objek. Jadi subjeknya adalah you, we, there, menggunakan to be, are, verb 1, dan ing. Subjek she, he, it, menggunakan to be, is, verb 1, plus ing. Di sini ada contoh, you are watching football match. Di sini subjek you, to be-nya are, verb satunya adalah watch plus ing, jadi watching football match, itu objek. Untuk yang kedua adalah negatif, terdiri dari subjek to be, not, verb plus ing plus objek. Untuk subjeknya you, we, there, itu menggunakan to be, are, plus not, verb 1, ing, menggunakan subjek she, he, it, menggunakan to be, is, not, verb 1 plus ing. Jadi perbedaannya adalah ketika negatif dikasih not setelah to be.
Untuk exam, contoh, you are not watching football match. You adalah subjek, are to be, not karena negatif, jadi not watching football match. Oke, untuk kuesionernya, rumusnya adalah to be plus subjek plus verb, ing, dan objek. Untuk to be are, itu subjeknya you, we, there, menggunakan verb 1 plus ing. Untuk to be is, subjek she, he, it, verb 1 plus ing. Jadi perbedaannya adalah di sini to be-nya yang berada di depan. Nah, kalau yang tadi sebelumnya subjeknya yang berada di depan. Exam, are you watching football match? Di sini are adalah to be berada di depan, you adalah subjek, watching football match. Oke. Ada beberapa lokasi untuk menggunakan present continuous tense, yaitu time to use-nya biasanya ada di at the present untuk saat ini, at the moment saat ini juga, now sekarang, tonight nanti malam, tomorrow besok, right now atau sekarang yang sedang terjadi. Oke, in this tense kita butuh beberapa bentuk to be, yaitu ada singular atau tunggal. Orang pertama itu adalah I, menggunakan to be I'm. Orang kedua, you, menggunakan to be are. Orang ketiga, he, she, it, menggunakan to be is. Untuk plural atau jamak, orang pertama, we, menggunakan are, to be-nya. Orang kedua, you, menggunakan to be are. Orang ketiga, they, menggunakan to be are. Jadi untuk jamak itu to be-nya sama ya, are. Nah, di sini juga ada bentuk tambahan yaitu ing. Di sini verb 1 ditambah ing. Misal kita ada exam contoh, verb 1 adalah go, ditambah ing, menjadi going. Oke. Lalu di sini juga ada function untuk present continuous tense yang paling sering dipakai untuk kehidupan sehari-hari itu untuk membicarakan suatu aksi yang terjadi sekarang. Jadi fungsi pertama adalah itu untuk membicarakan suatu aksi yang terjadi sekarang. Jadi yang sekarang terjadi ya. Misal contoh pertama, she is brushing the bathroom floor. Dia sedang menyikat lantai kamar mandi. Jadi dianya itu adalah perempuan. Dia menggunakan subjek as, to be-nya is brushing, verb 1 plus ing, the bathroom floor, yaitu objeknya. Contoh kedua pun sama, I'm driving a car to Bandung now. Saya sedang mengendarai mobil ke Bandung sekarang. Di sini ada penekanan penebalan driving, yaitu ada verb 1 drive plus ing. Oke. Contoh yang ketiga adalah she is learning English in the room. Dia sedang belajar bahasa Inggris di kamar. Di sini pun sama, learning berasal dari kata verb 1 learn plus ing jadi learning. Untuk fungsi yang kedua adalah untuk membicarakan suatu rencana baik tempat maupun kondisi. Kita bisa ambil contoh. Yang pertama, the buses are arriving in an hour. Bus-bus itu tiba dalam 1 jam. Di sini menggunakan arrive ya, berasal dari kata arrive plus ing jadi arriving. Untuk contoh kedua, I'm moving to West Cikarang this week. Saya pindah ke Cikarang minggu ini. Oke, selanjutnya untuk materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada kurang maupun ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention, and I hope this material is helpful. Terima kasih.